Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk menampilkan monet terkait kegiatan pengabdian yang telah kami lakukan. Kedua, salam dan salawat atas junjungan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, izinkan kami untuk menyampaikan laporan akhir terkait PIPN, Program Integritas Prodi dan Nagari yang telah kami laksanakan dengan judul Pengembangan Potensi Sport Tourism melalui pelatihan massas dan P3K di kawasan wisata Mande Nagari Sungai Nyalo. Nah, kegiatan ini kami laksanakan bersama dengan Prodi Ilmu Keolahragaan dengan beberapa tim pengabdi yang tergabung dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, saya sendiri Alimuddin sebagai ketua tim pengabdi. Yang kedua ada Ibu Liza, ada Ibu Anggun Permatasari, Bapak Septri, Bapak Ariando Ariston, Bapak Hadi Peri Fajri, Ibu Hastria Effendi, Bapak Ardo Okilanda, dan kami juga mengikutkan dua orang mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu Suci Walandari dan Ego Saputra. Dalam pelaksanaan program Integritas Prodi dan Nagari yang kami laksanakan, kami bekerja sama dengan Kenagarian Sungai Nyalo. Nah, Bapak Putra Mayoga ini adalah salah satu perangkat dari Nagari dan beliau menjabat saat ini sebagai Ketua Pok Darwis Sungai Nyalo. Selain itu, kami juga berkonsultasi lebih banyak kepada Wali Negari dan Sekretaris Nagari. Nah, pelaksanaan ini tadi di awal kami sampaikan bahwa ini adalah PIPN Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dengan Nagari Sungai Nyalo. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait pelaksanaan PIPN ini awalnya berdasarkan dari urgensi dan tujuan. Nah, untuk urgensi pelaksanaannya, dalam sport tourism, wisatawan sering kali melakukan aktivitas fisik yang cukup intens. Oleh karena itu, sangat diperlukan layanan yang mendukung pemulihan fisik dan keamanan wisatawan. Jadi banyak terjadi di kawasan Mande karena wisata di Mande merupakan adalah salah satu wisata bahari yang terbesar di Sumatera Barat. Di sana kunjungan wisatawan cukup banyak sehingga kami memberikan sebuah solusi terbaik, memberikan sebuah pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, tujuan pelaksanaannya adalah untuk membantu Nagari Sungai Nyalo sebagai salah satu daerah yang mampu menghasilkan tenaga profesional yang kompeten dalam bidang pertolongan pertama, dan yang kedua adalah bidang massas untuk mendukung dalam pengembangan sport tourism ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, solusi yang kami tawarkan dari beberapa masalah tadi yang kami sampaikan ada dua, yaitu pelatihan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua adalah pelatihan massas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan mendorong ekonomi produktif yang ada di Nagari Sungai Nyalo. Nah, untuk pelatihan P3K, kita memberikan pemahaman dan keterampilan penanganan kedaruratan medis dasar. Jadi, selain pemberian materi secara langsung, kami juga memberikan sejenis workshop atau praktik langsung dalam pelatihan P3K ini. Yang kedua adalah pelatihan massas. Ini tujuannya untuk menyiapkan SDM profesional untuk layanan pemulihan kebugaran wisatawan. Jadi, wisatawan yang telah melakukan aktivitas bahari itu kita bekali SDM yang ada di sana untuk menjadi seorang masyhur. Nah, selain menjadi seorang masyhur, pendapatan ekonomi masyarakat bisa bertambah melalui masyhur ini.
Nah, di sini kami tuliskan lagi tujuannya yaitu untuk membantu Nagari Sungai Nyalo dalam menghasilkan tenaga profesional yang kompeten dalam pertolongan pertama pada kecelakaan dan massas. Gunanya apa? Untuk mendukung pengembangan sport tourism di Nagari Sungai Nyalo, kawasan wisata Mande. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan dan hasil. Nah, pelaksanaan pelatihan yang telah kami laksanakan itu memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Selain itu, dapat mendukung penguatan layanan wisata di kawasan Mande. Nah, pelaksanaan yang kami laksanakan ini, kami laksanakan di tanggal 31 Juli dan 1 Agustus 2025. Untuk pelatihannya sendiri kita laksanakan langsung di Balai Nagari atau secara umum adalah Balai Desa, kantor Wali Nagari. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa solusi yang kami berikan ada dua, yaitu pelatihan massas dan pelatihan P3K. Nah, peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini di sini kita bekali peserta untuk memahami sebuah konsep dasar layanan massas dan konsep dasar dalam P3K itu sendiri sebagai sebuah penunjang keselamatan dan kenyamanan wisatawan, khususnya wisatawan bahari, wisata bahari yang ada di kawasan Mande. Pelatihan massas ini sendiri kita berikan kepada peserta sehingga mereka dapat mampu menguasai teknik-teknik massas kebugaran sederhana sesuai untuk aktivitas wisata seperti kegiatan-kegiatan di air, olahraga air, trekking, semua pasti memiliki kelelahan yang berbeda-beda sehingga dengan massas kebugaran ini mampu memulihkan kelelahan yang terjadi pada wisatawan. Selain wisatawan merasakan pemulihan kebugaran, di sisi lain juga masyarakat atau SDM yang telah kita latih ini akan meningkatkan ekonomi produktif yang ada di negara tersebut. Jadi menjadi penghasilan tambahan. Yang kedua adalah pelaksanaan pelatihan P3K. Nah, di sini peserta kita tuntut mampu melakukan sebuah tindakan pertolongan pertama, khususnya pada pertolongan di air, cedera ringan seperti ada juga pingsan, kram dan kondisi darurat lain seperti pemberian resusitasi jantung paru atau RJP maupun pertolongan-pertolongan lain untuk penyelamatan di air. Jadi betul-betul kita bekali masyarakat ini mampu memberikan pertolongan pertama, pertolongan awal, tindakan awal sehingga mereka memiliki kemampuan apabila suatu saat menemukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, tenggelam, dan sebagainya, masyarakat yang sudah kita bekali ini mampu untuk melakukan tindakan sendiri. Nah, jadi dua kegiatan itu yang kita laksanakan selama 2 hari, yaitu pelatihan massas dan pelatihan P3K. Bapak Ibu yang kami hormati, nah selain dari pelaksanaan itu, tidak lepas dari sebuah realisasi keterlibatan mitra. Nah, mitra yang kami maksud di sini tadi adalah wali nagari, perangkat nagari, termasuk ketua Pok Darwis. Nah, di sini mitra kami alhamdulillah sangat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Beberapa kegiatan yang menjadi keterlibatan mitra seperti penyedia lokasi dan sarana pendukung. Di situ mitra berperan dalam menyiapkan lokasi dan sarana pendukung seperti lokasi kegiatan yang kita laksanakan langsung di Wali Nagari yang sudah lengkap dengan fasilitas, sudah disiapkan infokus, kursi peserta, meja pemateri dan lain-lain. Semua sudah disiapkan oleh mitra. Yang kedua adalah terkait dukungan administratif dan legalitas. Jadi dukungan administratif yang dimaksud di sini terkait izin kegiatan dan jaminan keamanan selama pelaksanaan kita laksanakan. Kolaborasi pengembangan sport tourism bersama tim pengabdian Pok Darwis, Wali Nagari, Sungai Nyalo itu membantu kita dalam merancang sebuah aktivitas wisata yang berbasis olahraga. Tujuannya apa adalah untuk meningkatkan ekonomi produktif yang ada di wilayah tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjut bahwa luaran kegiatan ini telah kami laksanakan beberapa luaran seperti video kegiatan sudah kami posting ke dalam YouTube dan itu sudah
bisa kita nonton langsung, sudah aktif. Yang kedua adalah publikasi media online, kita juga sudah submit dan sudah publish untuk media online-nya. Dan yang ketiga ada luaran ketiga kita adalah publikasi artikel pada jurnal Sinta 5. Nah, untuk jurnal ini kami juga sudah submit ke Jurnal Jaso, Jurnal Pengabdian Masyarakat Olahraga, itu di Sinta 5. Dan kami tinggal menunggu hasil review saja. Nah, yang terakhir juga kami ada luaran lagi, yaitu IA, Implementasi Agreement, implementasi dari hasil kerjasama ini. Jadi sama-sama kita menandatangani implementasi kerjasama antara pihak fakultas dengan pihak nagari. Jadi ada 4 luaran yang sudah kami selesaikan. Yang berikutnya adalah serapan dana. Nah, untuk serapan dana, alhamdulillah dana yang diberikan sebanyak 18 juta dan itu semuanya terpakai meskipun dari 18 juta ini kami masih minus juga karena pada saat pelaksanaan kami bersama-sama dengan dosen-dosen prodi dalam pelaksananya sehingga anggaran yang digunakan lebih banyak. Selanjutnya yang paling terakhir adalah bagaimana potensi keberlanjutan langkah-langkah strategis untuk memastikan kualitas layanan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan kegiatan pengelolaan sport tourism berbasis kearifan lokal. Jadi untuk potensi keberlanjutan ada 3 yang kami siapkan. Semoga kedepannya ini bisa kita lanjutkan ke tahap-tahap berikutnya, ke tahap PIPN berikutnya atau kegiatan-kegiatan pengabdian lain yang bisa saling mendukung antara fakultas, prodi dengan eh, nagari. Yang pertama adalah pendampingan lanjutan yang dikemas dengan sebuah paket wisata. Jadi ini sangat diperlukan untuk tetap menjaga kualitas layanan P3K dan MASAS yang sudah terbentuk, yang sudah kita laksanakan, sehingga itu bisa kita masukkan di dalam paket wisata. Jadi masyarakat yang akan berwisata ke sana itu bisa kita tawarkan selain paket wisata kita tawarkan juga adalah paket P3K dan paket MASAS kebugaran. Yang kedua adalah kedepannya kita harapkan bisa melaksanakan kegiatan ini yaitu penyusunan SOP dengan standar pelayanan wisata aman. Yang ketiga adalah yang kami harapkan bisa terlaksana untuk tahun-tahun berikutnya yaitu kemitraan strategis dan promosi sport tourism. Jadi kita akan menjalin sebuah kemitraan dengan resort, operator wisata dan pemerintahan nagari untuk memberikan sebuah paket wisata sport tourism yang berbasis kenyamanan dan keselamatan itu yang paling penting untuk pelaksanaan sport tourism atau wisata dengan olahraga. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih, utamanya dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Padang yang telah membiayai kegiatan PIPN ini sampai selesai kegiatan. Kami juga, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan PIPN ini. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih dan apabila salah kata kami mengucapkan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.